Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk menggunakan mesin cutting laser. Oke, yang pertama kita siapkan dulu untuk desain di Corel Draw-nya. Kita siapkan, lalu kita kita setting, kita siapkan untuk terhubung dengan mesinnya. Kita pasang dengan USB. Lalu langkah selanjutnya itu kita menyalakan mesinnya dengan memutar tuasnya pertama, lalu kita mengaktifkan tombolnya, lalu setelah itu kita setting untuk ke 00 dulu, lalu kita tes dulu, kita arahkan dulu di titik-titik di Corel Draw-nya dan kita sesuaikan dengan posisi akriliknya. Lalu setelah sudah sesuai, maka langsung bisa dieksekusi untuk akriliknya dengan settingan kecepatan pada mesinnya itu 30. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana untuk tutorial pembuatan gantungan kunci dengan nama. Kita buka dulu untuk Corel lasernya, Corel Draw. Lalu kita posisikan dulu untuk kertasnya, kita sesuaikan dulu. Oke. Lalu kita langsung bikin tulisan saja ya. Kita ketik untuk bagian yang tulisan tadi, kita pilih fontnya, lalu kita pilih ukuran poinnya. Lalu selanjutnya kita ketik aja langsung namanya, semisal Nabil. Oke, selanjutnya setelah itu kita pindahkan dulu ya agar lebih mudah. Lalu kita bikin buat kotak. Usahakan dia menempel dengan garis yang di bawah situ ya. Usahakan dia menempel. Nah, sampai ada tanda garis biru seperti itu. Sebentar. Nah, ada tanda garis seperti yang tadi itu. Nah, ini kita langsung drag, lalu kita lepas, drag and drop kotaknya, sesuaikan saja ukurannya. Lalu kita buat lagi untuk kotak di bagian atas. Usahakan juga menempel ya. Usahakan agak masuk ke dalam supaya dia nempel. Nanti kita drag and drop, kita sesuaikan sendiri untuk dimensinya. Lalu selanjutnya di bagian huruf kita klik kanan, lalu kita lihat di propertinya. Untuk lainnya kita beri warna hitam. Lalu untuk fill colornya kita beri no color. Lalu untuk lainnya kita pilih 0,25 mili. Nah, seperti itu. Nah, langsung kita pilih semua ya, kita blok, lalu kita pilih fitur weld. Nah, seperti ini sudah jadi. Oke, kali ini saya akan mencoba tutorial, memberikan tutorial bagaimana untuk kita membuat dudukan dari LCD I2C. Oke, kita mulai. Pertama kita buka dulu untuk Corelnya, lalu kita di sini langsung aja bikin untuk kotak dengan ukurannya itu 80 dan panjangnya 80 dan lebarnya 36. Nah, setelah itu kita copy, lalu kita pastekan, kita rubah dimensinya jadi 72,25 dan 71,25 dan 24,25. Lalu di sini kita bikin lagi garis lurus dengan panjang 6,5. Tujuannya agar kita bisa memberi jarak antara garis yang atas dengan garis yang bawah. Lalu selanjutnya kita copy lagi untuk garis yang kotak yang di bawah, kita pastekan lagi. Lalu kita ubah untuk dimensinya itu untuk dimensinya kita jadikan 72,25 dan yang bawah itu 28. Nah, udah langsung kita bikin untuk kotak di setiap sudutnya. Pertama kita hapus dulu untuk garis yang di tengah, lalu baru kita
Lalu kita hapus lagi untuk bagian kotak yang ada di luar. Maaf, untuk bagian kotak yang ada di dalam. Lalu ini kita langsung aja bikin lagi ya, untuk kita bikin dulu untuk kotak di setiap pojoknya. Lalu kita bikin lingkaran, lalu kita copy paste aja, kita taruh di senternya di pojok-pojok situ. Lalu setelah semuanya sudah terpasang, kita baru hapus untuk garis tengah, garis lurus tengah, dan lalu hapus untuk enggak, kita pertama pepetkan dulu untuk lingkarannya ke setiap sudut yang di bagian dalam kotak. Oke, langsung aja. Oke, kita pepetkan juga untuk di bagian bawah, lalu kita luruskan dengan tombol kontrol ya. Kita caranya agar dia tetap ukurannya tetap sama, kita tahan tombol kontrol. Setelah penempelan pertama, kita tahan tombol kontrol untuk penempelan yang kedua. Oke, nah sudah menempel semua. Lalu lanjut kita hapus dulu untuk kotak di bagian luar, lalu hapus juga untuk kotak-kotak. Nah, kotak-kotak itu juga dihapus juga yang di dekat lingkaran tadi semuanya. Lalu untuk kotak yang paling dalam, paling luar itu kita juga hapus juga ya. Lalu setelah itu kita buat untuk bentuk segitiganya di bagian kanan. Kita bikin garis lurus dengan cara kita tekan tombol kontrol, lalu kita atur untuk dimensinya. Lalu setelah itu sudah kita atur dimensinya, lalu kita bikin untuk garis tengahnya. Kita sambil tekan tombol kontrol supaya dia langsung tegak lurus. Lalu setelah itu kita atur untuk dimensinya. Setelah itu sudah diatur, kita tempelkan lagi untuk ke midpointnya. Lalu setelah itu kita bikin lagi garis sejajar. Kita pakai tombol kontrol agar sama ya, agar lurus tegak lurus. Lalu kita atur untuk dimensinya, lalu kita arahkan midpointnya dengan ujung garis yang tadi. Oke, setelah itu kita bikin untuk garis penghubung. Lalu kita bikin untuk garis penghubungnya ya di bagian samping-sampingnya. Kita buat garis penghubung supaya dia membentuk trapesium.
Terus setelah berbentuk trapesium, kita hapus untuk garis tengahnya, lalu kita pindahkan untuk trapesiumnya itu agar dia nempel dengan midpointnya. Supaya lebih mudah, kita bikin garis bantu untuk di bagian midpoint. Seperti biasa, pencet Ctrl, kita tarik untuk kira-kiranya setengahnya ya, setengah dari tinggi trapesium. Nah, sudah menempel. Lalu kita lanjut lagi untuk bagian selanjutnya itu kita membuat untuk framenya ya, frame di bagian luarnya, supaya ini nanti kotak ini supaya nanti dia berlubang supaya bisa dimasukkan oleh LCD, dimasuki ini layar LCD-nya. Nah, oke, langsung kita buat aja. Maaf karena tadi nge-lag. Lalu lanjut aja, kita langsung bikin untuk kotaknya ya, dengan ukuran 100 kali 70. Langsung untuk kotaknya kita copy dulu, lalu kita paste. Enggak, untuk bagian kotak LCD itu nanti kita pindahkan ya ke tengah. Yang tadi juga betul di copy paste, lalu kita ubah untuk dimensi ukurannya, lalu kita pindahkan kotak lubang LCD-nya itu ke bagian tengah dari frame-nya itu ya. Sebelum itu kita bikin dulu untuk kotak-kotak kecil itu untuk membuat lubang-lubang ya, supaya nanti bisa disambungkan dengan frame yang lain. Kita copy paste, lalu kita tempel, kita sesuaikan jaraknya agar di bagian atas dan bawah muat untuk 3, lalu di bagian kanan kiri kita buat untuk dua lubang ya. Oke, kita percepat aja ya, karena caranya juga sama saja.
Nah, sudah jadi seperti ini. Eh, Lalu kita blok semua. Setelah itu kita copy ya, copy paste, lalu kita geser, kita pindahkan supaya nanti untuk bagian yang kedua kita tidak terlalu susah ya. Oh ya, sebelum itu kita ganti dulu untuk ukuran kertasnya supaya muat ya. Lalu kita pindahkan dulu untuk kotak-kotak LCD-nya. Kita pindahkan ke tengah center dari kotak tersebut. Lalu kita pindahkan juga untuk bagian yang bawah. Lalu ini juga kita pindahkan. Kita bisa aja ini kita copy paste dulu, lalu kita pindahkan untuk pastenya, hasilnya kita rapikan saja. Lalu kita kopikan semua, kita rapikan seperti ini. Lalu untuk garis bagian dalamnya itu yang penghubung kotak-kotak kecil itu kita hapus saja. Lalu kita buat untuk lingkaran ya, kita buat lingkaran untuk kita taruh di sudut-sudut kotak situ ya. Kita copy paste aja semua. Lalu kita hapus untuk persegi panjangnya ya. Lalu kita pindah ke bagian yang bawah. Lalu untuk kita ingin membuat lagi di bawah, pertama kita copy paste dulu. Lalu kalau kita ingin memutar, kita klik sekali, lalu klik lagi sekali, lalu kita pencet lama. Kita bisa putar dengan memencet dengan tombol kontrol juga ya, supaya perputaran sudutnya lebih stabil. Lalu setelah itu setelah ini kita bikin ulang ya. Untuk kotak-kotaknya kita sesuaikan jaraknya, kita copy pastekan, sesuaikan jaraknya supaya muat untuk 3. Sini kita percepat saja karena caranya sama.
Woi, iya Heng, kenapa Heng? Di mana? Di kos gua. Oh, gue mau nanya. Tadi tuh kenapa ya gue ya? Kagak cowok itu tadi kan Forka terus latihan chat terus ada yang nanya ini Tori kemana nggak latihan, takutnya nggak hafal gitu doang nih, nggak ada apa-apa. Itu paling nggak ngomong ke yang lain gitu. Apaan? Kalau gue tadi kan izin tadi di grup STR. Lah nggak tahu, udah tuh gua nggak denger cok. Tuh kan? Emang gak jelas tuh di pagi ini. Kalau gue tadi udah izin tuh. Ya udah dah, biarin dah, miskom kali dia capek banget ini Ya tadi. enggak, maksud gue gimana ya bilang. Gue juga kayak gini gak nyepelein. Maksud gue sampai full emosi tuh. Ya salah apa, miskom kali, miskom si Parinya lupa kali Namanya dia. juga. Gue udah izin loh sampai 2 kali aja. Nah, nih lah si yang Ya, yang bales izin lu siapa ya? Di share. udah ada tuh. Ini, izin gue bilang. Ah. 5 orang. Pakai meet, share live vlog. Oh, oh Dia mungkin pas ngomong lu dulu, dia nggak ngomong ke kelompok. nggak ada, dia tadi langsung suruh ayo nyanyi langsung gitu cok. Ya gue ngapain juga. Gue kayak gimana ya ya. Ngapain jadi pada emosi ke gue, cok. Gue udah izin padahal. Ya kalau itu lu tanya Fahri dah, kalau itu gua nggak tahu soalnya. Iya, tapi maksud gue si paling gak ada ngomong ke kelompok ya. Gue nggak tahu dah kalau itu, gue soalnya nggak terlalu ngedengerin dia ngomong apa, soalnya gue tadi ngapalin Chen doang tuh. Oh, ya udah dah. Gak ada, mesti gak ada yang kayak emosi awal gue gimana gitu. Kagak, nggak ada, tadi itu cuma nanya si Torik mana nih, takutnya nggak hafal gitu gua bilang. Ya, ya, ya. Yo. Nah, sudah jadi seperti itu ya. Untuk caranya itu eh, kita blok aja semuanya, lalu langsung habis itu kita weld seperti itu. Kita blok untuk semua kotak yang tadi itu yang di bawah, lalu kita weld. Nah, sini supaya kita bisa bikin dua, kita copy aja ya, kita blok semuanya, kita copy paste, langsung kita geser aja seperti itu. Lalu kita bikin untuk bagian yang selanjutnya itu di bagian yang bawah. Lalu kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya itu kita bikin kotak lagi ya. Di bawahnya yang tadi kita bikin lagi kotak, kita sesuaikan dimensinya sesuai yang kita inginkan. Lalu kita metodenya sama, kita copy untuk kotak-kotak yang kecil-kecil itu, lalu kita tempel lagi di kotak yang besar itu. Oke, saya akan cepatkan saja. Oke, sudah jadinya seperti ini. Lalu kita buat lagi untuk kotak di bagian bawah. Itu kita buat kotak lagi, sesuaikan ukurannya. Lalu setelah itu eh, kita copy aja untuk bagian LCD-nya. Lalu kita taruh di situ, sesuaikan ukuran dimensinya juga. Nah, sampai di sini. Kalau sudah, kita copy lagi, kita geser lagi di sebelahnya. Oke, untuk tutorial pembuatan eh, rumah dan dudukan LCD itu sih sudah selesai. Di sini karena laptop saya mungkin sangat berat sekali, jadi mohon maaf sebelumnya kalau semisal durasinya agak lama atau eh, apa dubbingnya tidak sesuai dengan yang ada di video, karena di sini saya eh, membuka edit video itu juga sangat berat di laptop saya, jadi saya mohon maaf. Oke. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang 5 desain yang
dicari bebas ya, 5 desain bebas di review di dalam CorelDRAW. Oke. Untuk yang pertama itu kita review gambar yang pertama ini. Kita coba cara menggunakan dimensi ya. Itu tadi kita pakai garis dimensi, langsung kita drag and drop di 2 titik, langsung kita tarik ke atas, jadi bisa terlihat dimensinya seperti itu. Lalu jika kita ingin memutar, kita pencet 1 kali dan 1 kali lagi, lalu kita pencet tombol kontrol sambil kita putar untuk bendanya ya, untuk objeknya. Kenapa dengan tombol kontrol? Karena supaya sudutnya itu lebih presisi. Semisal dia akan berputar di sudut 90 derajat, 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan seterusnya. Jadi tetap stabil gitu. Oke, yang untuk gambar kedua kita review, bisa semisal kita ingin memindahkan objek, kita tinggal menekan salah satu titik, langsung kita geser juga bisa. Lalu di sini ada benda yang ketiga selanjutnya ini ya. Di sini itu kita semisal ingin membuat seperti sarang lebah ya, itu bisa kita pilih yang di bagian pentagon itu, terus kita pilih untuk sisinya kita mau ada berapa sisi, itu bisa. Oke, lanjut. Oke, lanjutnya di gambar keempat ini kita coba untuk review. Kita coba isi ininya ya, bagian bendanya. Di dalam bendanya situ kita coba isi warna. Sini ada beberapa fitur juga ya. Nah, di sini kita beri warna semisal dengan menggunakan fill ya, smart fill tool. Kita langsung pencet aja bagian dalamnya, dan kalau misalnya kita ingin menulis atau menunjukkan suatu posisi dengan pen juga bisa tadi. Lalu ini juga ada fitur untuk membuat kotak, lalu ada membuat jajar genjang, lalu ada banyak fitur. Di sebelah kiri juga ada untuk menulis huruf. Terus lalu lanjut kita ke bagian gambar kelima ya, gambar yang selanjutnya, desain selanjutnya. Di situ kita coba lagi, semisal kita ingin mengukur dimensi, kita pilih untuk garis dimensinya, lalu kita drag and drop dari 2 titik, lalu kita geser aja ke atas. Oke, situ juga sudah bisa terlihat dimensinya. Jika ingin tampilannya seperti diamond dan garisnya menyatu gitu, kita bisa menggunakan fitur well. Contohnya ini ya. Ini juga kita bisa klik kanan untuk bendanya, bisa kita pilih untuk project property dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau kita wet lagi jadi garis dalamnya itu hilang. Tapi dari asalnya itu dia garisnya itu saling menyilang satu sama lain, lalu di weld dan jadi bentuknya seperti itu. Nah, situ juga ada banyak ya, macam-macamnya. Ada grid boundary, ada yang lain juga. Di situ di samping weld juga banyak. Di situ ada group, lalu ungroup, dan lain-lain. Oke, seperti itu penjelasan dari saya untuk 5 desain dan yang sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.